Ya, masih bersama saya. Kali ini saya mau cerita dengan pengalaman bertemu dengan Dewa Eka Prayoga. Nah, ini cerita yang saya alamin dulu di tahun 2015 ya. Awal-awal sepertinya. Jadi dulu itu beliau bersama Motiva Tweet mengadakan sebuah program reseller gendeng di mana pelatihan offline untuk membina calon pebisnis online yang mau sukses. Nah, di tahun-tahun tersebut, beliau mengadakan rekrutmen buka reseller lah, rekrutmen kayak formal banget nih. Reseller ya, reseller bilioner. Kemudian saya join gitu ya. Saya join. Nah, waktu itu beliau bersama dengan Mas Mirza ya. Saya tuh kan dia tuh sharing caranya bisnis, sharing. Nah, kemudian saya tuh setelah selesai acara sharingnya, saya hampir itu ke depan, Kang, mau nanya Kang, boleh nggak? Dia jawab, iya boleh, kenapa? Nih Kang, saya tuh pemula Kang, tapi kok testimoni yang masuk ke Akang banyak yang berhasil meledak gitu ya penjualannya. Apakah itu orang yang senior atau baru belajar Kang? Terus dia jawab, rata-rata memang ada yang senior, ada yang baru belajar. Tapi mereka yang meledak itu, seperti si ini yang beliau contohkan, itu termasuk orang baru. Oh, gitu ya. Nah, memang di tahun-tahun itu, tahun 2015 ke bawah, informasi itu termasuk, katakanlah, gak banyak lah, sulit. Beda. Sedangkan sekarang waktu itu informasi sedikit, persaingannya juga sedikit. Nah, sekarang informasi banyak, workshop-workshop bertebaran, online course bertebaran, dan persaingannya itu bikin mulus dada. Gak kayak dulu. Tapi itu pun jangan sampai menjadi alasan buat kita buat gak maju. Waktu itu beliau mengatakan dengan jujur, saya punya hutang, tapi seperlahan-lahan dia bayar gitu ya. Dia meyakinkan kepada para peserta ya, audiensnya waktu itu tuh, saya aja bisa yang dari minus, apalagi Anda yang dari nol. Tentu ini bicaranya mental. Kadang-kadang orang jatuh sedikit, terluka sedikit, terugi sedikit, langsung eh, bapernya kelamaan. Sedangkan yang jatuh banget, yang rugi ratusan juta, rugi angka miliaran, mereka gak punya alasan buat gak bangkit tuh. Karena mau kerja pun belum tentu bisa membayar hutang-hutangnya. Nah, waktu itu tuh beliau menyarankan agar sharing-sharing ngasih manfaat. Dulu itu tagline beliau itu dulu tuh sharing-sharing dahulu, sharing-sharing kemudian. Nah, memang setelah 1 minggu, 1 bulan kemudian, gitu ya, ada tuh peserta yang punya kemajuan, omsetnya naik gitu ya. Nah, yang beliau sampaikan itu, non teknis tuh pengaruhnya mungkin 80% daripada teknis. Karena dari mindset yang akan mempengaruhi cara berpikir dan cara kita berdoa dan akan berdampak pada
penjualan kita. Nah, waktu itu saya tahu beliau tuh membeli sebuah buku tembus omset 100 juta modal BlackBerry, dan itu ada kenaikan yang saya alami waktu itu. Terus saya tertarik ikut resellernya, dan waktu itu tuh ketika saya gak menjelekan, cuma yang saya sampaikan ini tuh artinya beliau saja berproses gitu. Nah, dulu itu resinya pengiriman tuh, karena dulu belum ada COD, dipajang resi pengiriman reseller tuh dipajang di websitenya website gratisan di Blogspot, saya masih ingat. Jalan bulan ke bulan baru dia upgrade ke website yang beneran tersistem. Setahu saya kan dia jatuhnya 2012, gak tahu 2013, gak tahu 2014 mulai jualan bukunya, saya gak tahu, tapi yang pasti di tahun 2015 seingat saya, dan waktu itu saya resellernya, websitenya resi pengiriman masih pakai Blogspot. Nah, itu juga menjadi pembelajaran buat kita agar tidak menunggu sempurna dulu, sambil jalan tapi disempurnakan. Tapi dari saya pribadi sih, saya salut sama beliau, mentalnya kuat, karena mungkin tekanannya juga pasti beda ya, yang rugi jutaan sama rugi di angka miliaran, tekanannya, pleasure-nya, belum punya anak, punya istri yang harus dibiayain, pasti gak mudah ada di titik itu tuh. Pesan beliau itu, pakai cara apapun, asal target omset tercapai. Mau bagaimanapun caranya, beneran ngeyel. Dimulai dari kita membuka pikiran kita agar angka yang tadinya tidak realistis menjadi realistis. Minimal sebelum terjadi di kenyataan, terjadi dulu di pikiran kita sambil terus-menerus berdoa. Dan yang selalu beliau sampaikan adalah jangan sampai bisnis menjauhkan kita dari Sang Pencipta. Tetap tujuan kita buat ibadah. Demikian sharing saya, pengalaman ketemu dengan Dewa. Dulu saja beliau udah cukup dikenal, apalagi dijaga Twitter, apalagi saat ini ya relasinya sudah banyak. Saya salut sama beliau. Demikian sharing saya, terima kasih.